Teman-teman, di sini kelompok kami akan menjelaskan mengenai personal letter. Apakah ada yang tahu personal letter itu apa? Nah, definisi dari personal letter adalah personal letter is a letter which is written for someone you know. Nah, personal letter tersebut adalah surat pribadi. Pasti sudah tidak asing lagi kan bagi kalian mengenai surat pribadi, gitu kan? Nah, pasti teman-teman juga pernah menulis dan mengirimkan pula surat pribadi itu untuk keluarga, teman, kerabat, sahabat, ataupun seseorang mungkin. Baik, meskipun surat pribadi atau personal letter ini sudah tidak asing lagi, mari kita bahas bersama kelompok kami. Nah teman-teman, meskipun di era sekarang seperti di zaman sekarang atau di zaman modern ini, intensitas pengiriman surat dengan berupa kertas yang ditempel perangko lalu dikirim ke kantor pos itu sudah mulai berkurang, tapi bukan berarti hilang, hanya medianya saja yang berbeda. Tapi personal letter tersebut itu atau surat pribadi itu tetap masih ada, cuman berbeda hanya dalam medianya saja. Kita membahas tentang surat pribadi atau personal letter pada zaman dahulu. Dikarenakan pada zaman dahulu kekurangannya teknologi, jadi semua orang ketika ingin menyampaikan kabar atau bercerita tentang sesuatu atau bercerita tentang pengalaman bisa ditulis dengan surat dan ditujukan kepada seseorang tersebut. Nah, dengan cara kita menulis di kertas, setelah itu kita tempel perangko, diisi siapa pengirim dan ditujunya ke siapa, lalu dikirimkan ke kantor pos, dan oleh kantor pos dikirimkan ke orang yang kita tuju. Nah, dikarenakan kurangnya teknologi, jadi dalam pengiriman surat melewati kantor pos itu adalah salah satu cara dalam penyampaian cerita, pengalaman, ataupun bertanya kabar, gitu kan. Nah, tetapi di era sekarang atau di zaman modern sekarang yang sudah memiliki banyak teknologi atau teknologinya sudah canggih, pengiriman surat itu bisa lewat email, WA, ataupun lain sebagainya. Nah, berbeda seperti zaman dahulu yang harus kita menulis dengan tekun, dengan rajin, lalu kita kirim ke kantor pos, itu membutuhkan waktu yang sangat lama. Belum lagi dalam proses pengiriman surat tersebut kepada seseorang pasti membutuhkan waktu yang lama karena itu hanya ditempuh oleh jarak, gitu kan. Berbeda dengan sekarang, ketika menggunakan email, WA, ataupun yang lainnya, pasti itu akan lebih cepat menerima personal letter tersebut atau surat pribadi tersebut. Nah, teman-teman, letter tersebut atau personal letter, khususnya letter tersendiri, terbagi menjadi dua, ada formal letter dan juga informal letter. Nah, untuk formal letter adalah surat resmi atau surat formal yang ditulis atau biasa dikirimkan untuk dari individu ke instansi, instansi ke individu, dan instansi ke instansi. Itu bersifat formal dan biasanya menggunakan bahasa baku. Nah, sedangkan personal letter atau informal letter yang akan kelompok kami bahas ini adalah surat yang kita tulis yang diajukan atau dikirim biasanya untuk individu yang kita kenal seperti teman, saudara, kerabat, seorang, sahabat, ataupun apapun itu. Intinya yang internal yang kita kenal, suatu individu yang kita kenal, dan bisa bersifat bercerita, bertanya kabar, bercerita tentang pengalaman, ataupun bercerita yang bersifatnya pribadi. Nah, jadi teman-teman, untuk struktur ataupun cara penulisan seperti contoh penulisan personal letter atau surat pribadi tersebut akan dibahas oleh teman saya selanjutnya. Terima kasih. The purpose about the personal letter into company personal opinion index. Tujuan dari personal letter bisa berupa to tell the good or bad news, to tell experience or activities, to acknowledging or give advice, to ask for help. Nah, jadi dalam personal letter terdapat tujuan tersendiri. Jadi tidak bisa membuat personal letter dengan tujuan yang lain. Struktur.
Secara umum, teks personal letter memiliki 3 bagian. Yang pertama, heading, yang kedua, body, yang ketiga, closing. Yang pertama, heading. It is written in the upper right or left hand corner of the page. Bagian kepala surat. Bagian ini ditulis pada sudut kanan kiri pada surat. Bagian ini memiliki dua hal, yakni date and address. Date atau tanggal menunjukkan kapan waktu surat ditulis. Biasanya penulis tanggal diletakkan pada bagian pojok kanan atas. Address. Address adalah tempat di mana penulis menuliskan surat atau alamat asal isi pengirim. Surat alamat biasanya ditulis pada bagian kanan atas. Salutation or greeting. It is written in left-hand corner. You can begin with the word there, hi, hello, then followed by first name of receiver and ended with comma. Salam pembuka ditulis di sudut kiri surat, diikuti nama penerima surat dan dibubuhi tanda koma pada akhir nama. Body of letter. You state your message in the body. Pada bagian isi surat ini untuk menyatakan pesan dalam isi surat. You can begin with telling your experience and tell your reason of writing the letter in the first paragraph, yaitu untuk menceritakan pengalaman atau kegiatan pada paragraf pertama, menjelaskan alasan mengirim surat. Paragraf kedua berisi pesan atau tujuan surat. Then, you can end the letter with clear ending stating what you expect and your feeling. Kemudian, pada paragraf terakhir untuk menuliskan ungkapan dan perasaan kepada penerima surat. And this is an example body of letter. Yang terakhir adalah closing atau penutup. Dalam bagian penutup dari surat pribadi, kamu bisa menambahkan kalimat penutup untuk mengakhiri surat. Dalam membuat kalimat penutup, kamu bisa juga menambahkan harapan untuk penerima surat tersebut. Bagian ini memiliki 2 hal, yakni yang pertama adalah complementary clause. Complementary clause adalah salam penutup yang ditujukan untuk penerima surat. Ketika kamu sedang membuat personal letter, kamu bisa memakai complementary clause seperti with love, plus love, scan, cherry love, dan sebagainya. Yang kedua adalah signature. Bagian ini berisi tanda tangan dan nama penerima surat.